Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa amma ba'du. Sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, saudara-saudara seiman seakidah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki puasa Ramadan yang ke-27. Mudah-mudahan sahabat sepanjang masa tadi malam insya Allah dapat melaksanakan tahajud dan saya doakan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, hari ini alhamdulillah kami dapat bertemu dengan seorang ulama, ustadz yang sangat terkenal, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Aktif dalam semua kegiatan dan aktivitas. Beliau yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Thohir LCMA. Beliau ini adalah alumni Al-Azhar Mesir dan aktivitasnya cukup padat. Di antaranya sebagai Sekjen MUI Sumatera Utara dan sebagai anggota Komisi Fatwa Sumatera Utara, kemudian dosen tidak tetap pasca sarjana Winsu dan dosen tetap di Universitas Al-Wasliyah. Sebelumnya saya ingin menyapa, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz nih saya tengok padat kegiatan Ustadz ya. Padat sekali. Saking padatnya sahabat sepanjang masa, baru kali ini kami bisa berjumpa bersama. Mudah-mudahan perjumpaan ini membawa berkah lah tentunya. Karena niat kami memang ingin berdakwah di dunia maya tentunya melalui medsos dengan kapasitas keilmuan kami yang mudah-mudahan apa yang kami berikan bermanfaat. Apalagi hari ini saya langsung ingin berdialog yang sifatnya nanti insya Allah akan mendapatkan pencerahan langsung dari Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Muhammad Thohir ya, yang ada di sebelah saya ini. Mudah-mudahan kita bersyukur atas waktunya. Baik Pak Ustadz, ini tema kita ini tentu berkaitan tentang fidyah, yang mana sebentar lagi ini kan Pak Ustadz sudah habis nih Ramadan. Tentunya jemaah-jemaah ini yang selama ini ingin membayar fidyah, mereka masih bingung nih Pak Ustadz. Fidyah ini Pak Ustadz sebenarnya bagusnya pakai uang Pak Ustadz atau berbentuk barang beras seperti itu Pak Ustadz. Dan tolong Pak Ustadz diberikan pencerahan kepada kami lah tentang fidyah ini secara mendetail sehingga masyarakat kami ini masyarakat awam nih Pak Ustadz bisa paham lah Pak Ustadz dari penjelasan Pak Ustadz tentunya. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Ayyuhas shaimun was shaimat rahimakumullah. Yang sama kita muliakan Ustadz Dr. Haji Muhammad Yusuf Sinaga LCMA. Beliau ini senior saya di Mesir dan beliau termasuk Al-Ustadz yang produktif menulis, juga berkecimpung dalam dunia pendidikan, begitu juga dalam bidang-bidang yang lain. Pada kesempatan kali ini seperti yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram, pembahasan kita tentang fidyah, terutama fidyah yang berkaitan dengan puasa. Fidyah secara bahasa artinya tebusan. Artinya fidyah ini seperti ganti dari puasa bagi orang yang memang tidak bisa berpuasa. Dan fidyah ini secara umum kita ketahui hanya untuk masalah puasa. Walaupun dalam kitab-kitab ulama kita seperti Syekh Hasan Maksum, beliau mengamalkan fidyah sholat, termasuk juga Syekh Muhammad Senpola Tanjung Batubara, mereka juga pengamal fidyah sholat, dan itu mungkin nanti pembahasan yang lain. Adapun fidyah puasa ini hanya berlaku bagi seseorang yang ketika hidup di bulan Ramadan tapi dia tidak bisa berpuasa Ramadan. Dia hidup di bulan Ramadan ini tapi karena ada satu uzur yang dia tidak bisa melakukan puasa, dan memang uzurnya itu berkelanjutan. Jadi orang yang mengeluarkan fidyah ini adalah orang yang sakit permanen
dan menurut keterangan dokter yang adil, sakitnya ini tidak akan sembuh sampai dia menghadap Allah. Oh, artinya memang tidak ada harapan sembuh ya Pak Ustaz? Tidak ada harapan sembuh, ya. Baik. Dan kalau dipaksakannya puasa, membahayakan jiwa, baik, ya, membahayakan dirinya. Ya. Orang-orang seperti ini boleh mereka tidak berpuasa dan mereka diwajibkan membayar fidyah, namanya fidyah puasa. Fidyah puasa, ya. Ini satu golongan yang populer di buku-buku para ulama kita. Ya, baik. Oleh seorang pemikir Islam, Syekh Yusuf Qaradawi, ini orang Mesir tapi tinggal di Qatar, baru meninggal dunia beberapa tahun lalu. Iya, betul. Beliau menulis satu buku namanya Fiqhus Syiyam, fikih puasa. Ya. Dalam buku beliau itu dijelaskan tentang seorang perempuan atau ibu-ibu yang mungkin dia melahirkan itu setiap tahun. 2020 anaknya lahir. 2021 lahir. Setiap tahun ya Pak Ustaz. Setiap tahun, Masya Allah. Begitu lahir anaknya tahun 2020, ya. Lalu dia menyusui 2 tahun. Otomatis 2 tahun tak puasa. Tak puasa, ya. Belum setahun menyusui, hamil lagi. Ini 3 tahun berturut-turut. Ya. Kalau kita suruh mengqadha 3 tahun berarti 30 hari kali 3 90 hari. Ya. Ini memberatkan. Baik, ya, oleh betul, Syekh Yusuf Qaradawi dijelaskan, khusus ibu-ibu yang melahirkan setiap tahun boleh juga fidyah. Jadi tidak lagi qadha. Kenapa? Bisa kita bayangkan seorang ibu yang hamil itu kan qudratullah ya. Tidak betul, bisa betul, kita buat-buat. Artinya ada orang yang ingin hamil tapi tak hamil. Ada orang yang mohon maaf sudah kafir tapi hamil juga. Hamil juga, iya. Jadi ibu-ibu yang seperti ini, kalau kita paksakan dia mengqadha 30 hari, 60 hari, 90 hari sangat memberatkan. Iya, baik. Padahal Islam ini agama yang mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak kami jadikan dalam agama ini kesusahan. Maka ibu-ibu seperti ini boleh juga bayar fidyah. Iya, insyaallah. Berapa ukuran fidyah? Ukuran fidyah ini dalam kitab-kitab disebutkan 7 ons atau 1 mud. Satu mud itu ukuran kalau dikonversi ke timbangan sekitar 7 on. Tapi oleh sebahagian kita, ulama-ulama kita mengatakan ya memberi makan 1 orang miskin 1 hari. Iya. Mungkin bisa 12 Kalau ribu. dirupiahkan berapa Sat? Lebih kurang Sat? Ya mungkin bisa 10.000, 12.000, 15.000. Tergantung apa yang dimakan orang yang akan dibayarkan fidyah. Oh begitu ya Pak Ustaz. Kalau misalnya di orang kaya sekali makan 50.000, ya silakan. 50.000 per hari. Berarti apa nilainya, apa yang dimakan itu Pak Ustaz? Apa yang dimakan oleh orang yang difidyahkan. Baik. Pasti beda-beda kan? Ya, beda ya. Betul. Jadi itu dibayarkan 1 bulan penuh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan ini tidak harus menunggu akhir Ramadan ya. Begitu masuk 1 Ramadan dan dipastikan dia memang tidak bisa berpuasa, bayarkan aja semua. Langsung. Begitu. Supaya selesai hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus menunggu malam 27, 28 dan seterusnya. Lebih cepat lebih bagus. Kemudian khusus untuk fidyah ini harus disalurkan, didistribusikan kepada fakir miskin, tidak boleh kepada yang lain. Berbeda dengan zakat fitrah atau zakat mal. Mereka boleh kepada 8 asnaf, tapi fidyah ini khusus kepada fakir dan miskin. Oleh karena itu kepada amil zakat, panitia zakat yang ada di masjid-masjid, ketika ada seseorang membawa fidyah, ini tolong disisihkan. Dibedakan dengan zakat fitrah supaya ini tepat sasaran. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Luar biasa penjelasannya Pak Ustadz ya. Jadi sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu mendetail, jelas, gamblang. Sehingga tentunya para sahabat sepanjang masa, saudara-saudaraku, khususnya yang mereka terkena harus membayar fidyah itu, dengan penjelasan ini menjadi paham dan insya Allah nantinya akan membayarkan sesuai dengan penjelasan dari Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Thohir LCMA. Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Al-Ustadz tadi jelaskan kepada para pemirsa dapatlah memberikan motivasi bagi yang selama ini
enggan membayar fidyah dan bermanfaat kepada yang selama ini mungkin tidak mengetahui apa itu tentang fidyah, Insyaallah. cara pembayarannya. Intinya kita semua mendapat manfaat dari Amin. penjelasan Al-Ustadz Al-Mukarram tadi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dialog kami, mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin, ya Dan kami Rabbal akhiri sebelumnya terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan kita akan berlanjutkan pada sesi selanjutnya. Dan kepada para pemirsa, sahabat sepanjang masa, jika ada yang ingin bertanya, boleh melalui WhatsApp atau Facebook atau langsung ke channel kami, yaitu channel Tausiah Sepanjang Masa. Dan kami siap memberikan jawaban-jawaban kepada para pemirsa semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.